Jadi tebasan itu kayak dari kuping ke kuping gitu loh, dan membuat mulut si wanita benar-benar robek. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini aku mau membahas tentang Kuchi Sake Onna, yakni wanita bermulut robek. Hantu wanita bermulut robek ini benar-benar populer banget di Jepang karena ternyata ada kisah tragis di balik robeknya mulut hantu tersebut. Bagaimana ceritanya? Kalian penasaran? Oke, listen to my YouTube channel. Let's get the best information. Kuchi Sake Onna, wanita bermulut robek, adalah sejenis siluman yang ada dalam mitologi dan urban legend Jepang. Hantu ini berwujud seorang wanita dengan mulut robek sampai ke pipi. Konon kabarnya, wanita tersebut selalu mengenakan masker dan selalu berada di jalanan yang sepi, terutama jalanan yang berkabut. By the way, ini lagi musim corona ya guys. Semua orang pakai masker. Jadi apabila kalian menjumpai cewek Jepang yang memakai masker, kalian jangan asal tuduh kalau dia adalah Kuchi Sake Onna. Jangan ya guys. Hantu Kuchi Sake Onna selalu menanyakan kepada orang yang ia temui apakah dirinya cantik. Kalau orang yang ia temui menjawab tidak, maka hantu Kuchi Sake Onna tidak akan segan-segan membunuh orang tersebut. Kabar tentang hantu Kuchi Sake Onna ini sempat menggemparkan warga masyarakat Jepang pada akhir tahun 1970-an. Bahkan sejumlah sekolah menginstruksikan pada siswanya agar tidak pulang sendirian guys. Ya pokoknya kalau pulang, si murid ini nggak boleh pulang sendirian, harus bareng teman atau diantar guru. Jadi menurut aku urban legend Jepang ini benar-benar serem banget ya guys. Tapi gimana sih asal-usulnya? Simak terus ya. Menurut legenda, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang wanita yang sangat cantik, tapi wanita cantik ini selalu menyombongkan kecantikannya. Diperkirakan wanita cantik ini hidup pada zaman Heian. Karena kecantikannya yang begitu memukau, banyak lelaki yang datang untuk melamarnya, dari anak pejabat, pedagang kaya raya, sampai seorang samurai. Wanita cantik itu pun memilih sang samurai untuk menjadi suaminya. Hingga suatu ketika, samurai tersebut ditugaskan untuk ikut berperang dan terpaksa harus meninggalkan istrinya untuk beberapa waktu dan berjanji pulang setelah perang telah usai. Cukup lama sang samurai pergi, wanita itu pun lambat laun menjadi bosan tinggal sendirian. Dia bahkan gak tahu apakah suaminya masih hidup ataukah sudah gugur dalam peperangan. Akhirnya, wanita cantik tersebut memutuskan untuk mendua. Dia berselingkuh selama kepergian suaminya. Namun, seperti kata pepatah, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Setelah beberapa lama pergi, sang samurai pun akhirnya kembali setelah menyelesaikan tugasnya dalam peperangan. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa istri yang sangat ia cintai ternyata berselingkuh di belakangnya. Singkat cerita, bukannya meminta maaf atas kesalahannya, si wanita cantik malah mendebat suaminya. Karena merasa dikhianati dan sakit hati, si samurai ini marah besar dan menarik pedangnya lalu menebaskan pedang tersebut ke wanita yang cantik itu. Tebasan pedang itu benar-benar mengenai wajah sang wanita cantik. Jadi tebasan itu kayak dari kuping ke kuping gitu loh, dan membuat mulut si wanita benar-benar robek. Tentu saja wanita cantik itu langsung berteriak kesakitan. Darah terus mengalir dari wajahnya. Namun bukannya menolong, si samurai malah mengejek si wanita tersebut. Si samurai berkata, "Sekarang siapa yang akan berkata kalau kamu cantik?" Akhirnya si wanita cantik itu pun meninggal dunia dan menjadi hantu gentayangan. Kuchi Sake Onna menutupi mulutnya dengan masker dan bergentayangan di tempat sepi, terutama saat jalanan sedang berkabut. Kalau ia berjumpa dengan seseorang, dia bakalan bertanya, "Watashi kirei?" yang artinya, "Apakah aku cantik?" Kalau orang tersebut menjawab iya, Kuchi Sake Onna akan membuka masker yang dia pakai lalu bertanya. Bahkan bila seperti ini, jika korban menjawab tidak,
maka Kuchisake Onna nggak akan segan-segan merobek mulut korban dengan benda tajam. Jika korban tetap kekeh menjawab iya, Kuchisake Onna akan sangat senang dan membebaskannya. Namun guys, ada juga orang yang mengatakan bahwa Kuchisake Onna ini tetap akan membunuh korban yang menjawab iya. Apalagi kalau si korban ini adalah seorang wanita. Kuchisake Onna nggak akan segan-segan merobek mulut korban hingga korban memiliki wajah yang menyamai dirinya. Kalau korban adalah anak-anak, maka Kuchisake Onna akan memakannya hidup-hidup. Cerita yang paling populer pada tahun 1970-an mengatakan korban akan selamat apabila menjawab biasa saja. Namun pada tahun 2000-an korban akan selamat apabila menjawab lumayan, karena Kuchisake Onna bingung mau mengapakan si korban. Nah, saat si Kuchisake Onna ini bingung, korban bisa memanfaatkan waktu untuk kabur guys. Namun ternyata ada beberapa versi dari hantu Kuchisake Onna ini guys. Ada yang mengatakan kalau hantu Kuchisake Onna ini adalah korban gagal operasi plastik. Dikisahkan ada seorang dokter yang tengah mengoperasi pasien. Jadi dokter ini sebelum mengoperasi pasien, dia memakai minyak rambut yang pekat baunya. Saat dia mengoperasi, dia tuh kayak kurang konsentrasi dan tidak sengaja merobek mulut sang pasien. Setelah tersadar pasca operasi plastik, si pasien ini tentu saja marah besar. Bukannya makin cantik, malah dia semakin jelek. Dia pun akhirnya membunuh sang dokter. Pasien tersebut pun dibunuh oleh warga kota dan menjadi hantu gentayangan. Cara lolos dari Kuchisake Onna versi ini adalah dengan menawarkan permen keras berwarna kuning tua. Karena Kuchisake Onna sangat menyukainya. Namun, dia nggak bisa memakannya karena mulutnya yang telah robek. Sehingga ia teringat kembali tentang masa kelamnya. Tak hanya itu, korban juga bisa memakai minyak rambut karena minyak rambut yang pekat baunya bisa mengingatkan Kuchisake Onna terhadap dokter yang mengoperasinya guys. Selain itu, dikabarkan bahwasannya Kuchisake Onna ini seringkali mengincar para siswi yang ada di asrama. Oleh karena itu, pihak asrama selalu menginstruksikan siswanya agar tidak sendirian di toilet pada malam hari. Selain cerita yang telah aku ceritakan tadi, ternyata ada versi lain dari asal-usul hantu Kuchisake Onna, tapi kurang populer gitu guys. Yang mana ada yang mengatakan bahwasannya Kuchisake Onna ini adalah korban kecelakaan, di mana kecelakaan itu menyebabkan mulutnya menjadi robek. Ada juga yang bilang kalau hantu Kuchisake Onna ini adalah orang gila yang merobek mulutnya sendiri. Tapi terlepas dari itu, hantu Kuchisake Onna adalah urban legend guys. Nah, begitulah ringkasan cerita tentang asal-usul Kuchisake Onna yang aku rangkum dari beberapa sumber. Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian bisa request di kolom komentar. Oke guys, bila mungkin aku ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, aku mohon maaf dan mohon koreksi. Karena sejatinya aku hanyalah manusia tempat salah dan tempat lupa. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. See you next time, dan wassalamualaikum.